tempat, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang kiranya memberi saya kesempatan untuk membawakan materi pada malam hari ini. Kepada moderator juga, saya tahu hari ini atau detik ini juga punya kesibukan yang tidak bisa dihindari sehingga harus Zoom dari mobil rupanya. Jadi apresiasi saya besar terhadap teman-teman yang menjalankan kegiatan yang mencari cara untuk tetap jalan kegiatannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih tetap diberi nikmat kesehatan, kesempatan hingga masih sempat bertemu malam ini sekalipun dalam kondisi kita online. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW karena berkat beliau kita terutama yang Islam bisa mengenal peradaban ilmu yang begitu matang dan konsep keilmuan yang beliau berikan kepada kita. Untuk mempersingkat waktu saja karena sudah agak lewat 20 menit sehingga saya bisa coba untuk meminimalisir materi sesingkat mungkin tapi tidak meninggalkan bobotnya. Karena saya paham betul dalam kondisi Zoom ini tidak semua pakai WiFi, pasti ada yang beberapa pakai paket data dan saya takut itu. Saya takut mereka menghabiskan banyak paket data. Saya langsung share saja materi saya. Oke, pertama saya apresiasi teman-teman Region 5 karena seharusnya sudah begini kita. Mahasiswa geografi itu sebenarnya harus peka terhadap isu-isu berkaitan dengan lingkungan, efeknya pun terhadap lingkungan karena paling tidak kita bisa dapat ilmu mengajarkan sesama teman dekat bahwa beginilah konsep lingkungan dan ini sudut pandang kami, keilmuan kami menanggapi sebuah masalah. Nah, hari ini kita menanggapi masalah terkait pemindahan ibu kota negara kita, yakni Nusantara. Saya selalu membayangkan bahwa memang seharusnya ibu kota itu tidak sentral terus di Jakarta, karena berhubung kita mencontoh juga, kita tidak boleh, saya beberapa kali dianggap sebagai orang yang tidak pro Jokowi, padahal saya selalu melihat dari sudut pandang saya sebagai orang lingkungan. Menurut saya memang kalau pemindahan ibu kota ini begitu harus diwujudkan, karena memang kondisi Jakarta yang tidak mampu lagi untuk beban sebagai ibu kota. Oke, hari ini kan tema diskusinya kita adalah ibu kota negara (IKN) Nusantara dalam pandang sudut geografi. Kita paham sendiri sebagai mahasiswa geografi, pengertian geografi itu luas, tergantung siapa tokohnya yang kita ingin panuti. Tapi untuk hari ini kita ambil pengertian geografi yakni sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, perbedaan antar ruang, dengan kajiannya adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan. Kita punya konsep geografi, kita punya pendekatan geografi yang semuanya berujung pada bagaimana manusia dan lingkungan saling berbagi ruang. Gitu. Nah, Jakarta harus pindah, tidak lagi sebagai ibu kota yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, karena beberapa hal ya. Jadi dari semua pembahasan di media massa, Pak Jokowi sendiri, para menterinya, para pejabatnya, paling tidak ada 3 hal yang menjadi alasan pindahnya ibu kota. Yang pertama adalah spasial Jakarta. Kita tahu begitu padatnya Jakarta dan muka tanah yang terus turun-menurun, karena terakhir data yang kita pegang bersama adalah Jakarta itu setiap tahun turun 5 cm setiap tahunnya. Yang kedua adalah banjir Jakarta yang menjadi momok sendiri, bahkan setiap
siapapun gubernurnya, siapapun presidennya, janji-janji kampanye pasti ada, yakni Jakarta bebas banjir, yang menjadi momok sendiri bagi ibu kota karena dalam beberapa tahun terakhir, kalau setiap ada banjir, terutama di pasca 2015 kalau tidak salah atau 2014, banjir besar datang ke Jakarta dan melumpuhkan ekonomi kita 2 hari kalau tidak salah. Ada kerugian tersendiri dalam negara kita yang seharusnya tidak terjadi pada ibu kota. Yang ketiga adalah gempa bumi. Kita tahu sendiri bahwa dalam 5 bulan terakhir, intensitas gempa, terutama setelah kejadian di Nusa Tenggara dan Palu sendiri, Sulawesi Tengah, 2 gempa besar terjadi. Ketakutan kita, mitigasi kita terhadap bencana itu tiba-tiba naik. Ya, semua orang tidak menganggap remeh. Dulu pasca tsunami Aceh, kalaupun ada gempa kita agak remeh. Sekarang kalau ada gempa sedikit, kita semua tiba-tiba termitigasi semua se-Indonesia. Kalau ada gempa kecil, kita pasti lari. Nah, akibat dari itu, maka menggemalah salah satu isu kenapa Jakarta harus dipindahkan ibu kotanya ke Kalimantan, karena alasan gempa bumi yang menjadi momok sendiri bagi Indonesia sendiri. Karena kita tahu sendiri, hampir semua wilayah Indonesia itu punya patahan. Kita juga dilewati oleh ring of fire, di mana-mana potensi gempanya kita itu tinggi, terutama Jawa yang harus berhadapan dengan Samudra Hindia, yang sewaktu-waktu bisa terjadi tsunami. Jadi 3 hal ini yang sering kalau kita nonton televisi, kalau kita dengar beberapa pejabat negara, bahwa 3 hal ini yang menjadi alasan kenapa ibu kota itu harus pindah. Nah, ibu kota sendiri, jadi menariknya IKN ini kurang lebih luasnya adalah 256.142 hektar, di mana nantinya difokuskan menjadi 3 wilayah. Jadi ada kawasan inti pusat pemerintahan, di mana kurang lebih 6.596 hektar, terus kawasan yang kedua adalah 56.181 hektar, dan luas totalnya adalah 256.142 hektar. Nah, menariknya ibu kotanya kita nanti kalau jadi pindah itu mengambil 2 wilayah, yakni Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Yang kita tahu bahwa 2 kabupaten ini kawasan tambang batubara dan kawasan perkebunan sawit. Jadi 2 wilayah ini. Nah, sebelum pindah ke Kalimantan, seharusnya gini. Saya melihatnya pemindahan ibu kota kita ke Kalimantan agak terburu-buru, dan beberapa kali komitmen Pak Jokowi terhadap lingkungan itu dipertanyakan. Terutama di tahun 2015, kebakaran hutan di 2 kepulauan besar, yakni Kalimantan dan Sumatera, itu bahkan kalau di Sumatera sendiri itu lagi gempar waktu itu kalau kita tidak salah. Tidak apa-apa bakar hutan, kan nanti tumbuh lagi. Dan alhasil hakim yang kalau tidak salah bilang begitu, tersangka pembakaran itu dibebaskan di tahun 2015 kalau tidak salah. Itu kebakaran 2 pulau besarnya kita, yakni Kalimantan dan Sumatera. Komitmen Jokowi terhadap pembakaran di situ tidak diperlihatkan, bahwa Jokowi seharusnya menindak tegas pembakaran hutan pada waktu itu. Yang kedua adalah izin tambang dan isu pemilihan. Jadi kurang lebih kita tahu bersama ketika Jokowi naik dan berhasil menjadi presiden, bahwa sebagian besar isunya dia dibiayai sama tambang di negaranya kita, dan orang-orang yang sekarang duduk di posisi adalah mereka yang punya kepentingan tambang di Indonesia. Yang terakhir adalah komitmen Jokowi terhadap lingkungan ini dipertanyakan pada Conference of Parties ke-26. Kalau kita tahu bersama, jadi ada 2 bulan yang lalu diadakan semacam perkumpulan iklim pemimpin-pemimpin dunia, dan Jokowi tidak menunjukkan komitmennya terhadap iklim, ditandai dengan kalau tidak salah sempat booming 2 bulan yang lalu, Menteri Kehutanannya kita, kalau tidak salah Menteri Lingkungan Hidupnya kita, menegaskan bahwa Jokowi dan dia tidak akan berhenti membangun hanya gara-gara isu emisi gitu.
Nah, kalau teman-teman lihat di layar, coba teman-teman lihat di layar. Jadi garis putih ini adalah luas wilayah Nusantara, luas wilayah ibu kota kita yang baru. Dan teman-teman lihat di dalam kawasan putih ini ada kawasan hijau yang dipetak-petakan. Itu adalah kawasan izin usaha tambang dan perkebunan. Kita bayangkan, saya ingat sekali komitmen Jokowi, dia bilang gini kalau tidak salah, dalam salah satu wawancaranya bahwa eh, ibu kota kita itu adalah tanah milik negara dan sudah dibereskan masalah izin tambang. Tapi kenyataannya Jatam, Jaringan Advokasi Tambang, itu memperkirakan ada sekitar 13,83 juta lahan yang sudah diberi izin, dan ada dari 13 juta itu ada 5,2 juta hektar yakni tambang batubara. Atau kurang lebih, teman-teman bisa lihat 73% wilayah Kalimantan Timur itu adalah kawasan tambang dan perkebunan. Jadi saya selalu membayangkan bahwa kita pindah ibu kota itu terlalu terburu-buru. Kita paham bersama bahwa Jakarta memang harus dipindahkan seperti kota-kota besar lainnya, yakni dibagi mana kota bisnis, mana kota pemerintahan. Tetapi komitmen Jokowi atau komitmen pemerintah mau pindah ke Kalimantan di akhir tahun 2024 itu sebenarnya terkesan terburu-buru. Dari map ini kita bisa lihat bahwa banyak sekali kawasan tambang dan kawasan perkebunan yang di mana ya kita tahu bersama. Kalau kawasan perkebunan dan kawasan tambang mau selesai ataupun masa pembangunan pasti meninggalkan bekas-bekas pertambangan. Misalnya kalau tidak salah itu di sana kurang lebih ada sekitar 200 sampai 400 lubang tambang bekas-bekas penambangan dan itu belum ditutup sampai saat ini. Maksud saya kalau mau kita pindah ibu kota, kenapa tidak ditutup dulu semua lokasi-lokasi pertambangan? Kenapa tidak dihentikan semua dulu izin perusahaan, baru kita pindah ibu kota? Terkesan terburu-buru, kita belum menyiapkan apapun, kita sudah kita pindah. Teman-teman sudah bayangkan, kalau teman-teman mengikuti akun YouTube Watchdog, itu sekarang lagi ada episode yang menarik, yakni ekspedisi 3 sungai, yang menggambarkan bagaimana sungai-sungai di Jawa itu tercemar akibat aktivitas manusia. Saya selalu membayangkan, Kalimantan Timur itu sudah terbebani, ya Kalimantan belum pindah ibu kota, Kalimantan Timur itu sudah terbebani, monyetnya sudah ditembak mati banyak, belum lagi izin perusahaan tambang, belum lagi pembukaan sawit di mana-mana, yang memakan bahwa kawasan hijau dan kawasan gambut kita sudah hilang. Kalimantan Timur sudah terbebani masyarakatnya oleh aktivitas-aktivitas lingkungan tambang, yang dimana memperkaya beberapa orang saja. Nah, saya selalu membayangkan bahwa Kalimantan Timur sudah dibebani oleh aktivitas tambang, ini sekarang dibebani oleh aktivitas pindahnya ibu kota. Taruhlah jadi pemindahan ibu kota. Kita membayangkan bagaimana Kalimantan Timur yang hijau, sungainya masih dialiri, sungainya saja sekarang sudah dibebani oleh aktivitas tambang. Bahkan tidak bisa mengonsumsi air sungai itu begitu saja. Kebanyakan mereka itu mengambil atau membeli air dari perusahaan-perusahaan untuk dipakai untuk dikonsumsi atau pakai mandi. Kalau mengharap sungainya sendiri itu mereka tidak bisa pakai karena keruhnya minta ampun. Nah, sekarang sungainya sudah keruh. Kalau kita membayangkan pindah ibu kota lagi, bagaimana kondisi sungainya mereka? Makanya sudah saya bilang, saya berapa kali itu membayangkan pas wacana pindah ibu kota, saya membayangkan kasihan sekali Kalimantan Timur. Sudah mau pindah tapi belum diperbaiki. Ya, seharusnya pemerintah memperbaiki dulu kawasan-kawasan yang mau dijadikan ibu kota. Ya, tutup dulu lubang-lubang tambang, penghijauan dulu, bangun sedikit demi sedikit, baru pindah. Nah, ini terkesan kita terburu-buru dan sekali lagi lingkungan dan ekologi menjadi masalah nantinya. Nah, dalam semua wawancara pemerintah Jokowi, gubernur di Kalimantan Timur, saya belum pernah mendengar bahwa satu pernyataan pun membahas tentang bagaimana daerah-daerah yang terdampak. Kita tahu sendiri bahwa ada daerah-daerah yang terdampak nantinya ketika terjadi
baik dalam masa pembangunan sekarang ataupun pembangunan nantinya. Ya, karena menurut informasi yang saya dengar sampai saat ini bahwa sekarang kawasan pantai yang nantinya mau diantarkan logistik itu sekarang sudah daerah bebas nelayan. Jadi nelayan sudah tidak bisa beraktivitas di sana. Semua tangkapan ikan mereka jadi sedikit akibat aktivitas ini. Dan tidak pernah ada pemerintah ataupun pejabat publik yang memberikan bagaimana mereka yang terdampak. Bahkan seingat saya di sana data yang saya baca kemarin itu kalau tidak salah ada sekitar 10.000 nelayan dan itu mereka sekarang lagi terdampak dan dihentikan semua aktivitas mereka. Jadi mereka nelayan-nelayan tradisional yang memancing dalam perahu kecil ataupun perahu sedang itu dihentikan saat ini dan mereka tidak bisa beraktivitas. Dan ini tidak pernah dibicarakan di publik. Yang selanjutnya adalah gini, saya selalu membayangkan ketika Pak Jokowi bilang salah satu alasannya kenapa kita harus ibu kotanya kita harus pindah ke Kalimantan adalah banjir. Itu salah satu alasan. Dari semua alasan-alasan kenapa kita harus pindah ibu kota, salah satu alasannya adalah kawasan banjirnya Jakarta itu semakin parah dan kita harus pindah ke kawasan yang tidak terjadi banjir. Tapi setelah komitmen Jokowi ini setahu saya bulan Desember tahun 2021 kalau teman-teman lihat di layarnya teman-teman itu ada kawasan yang hijau sama yang biru. Kawasan yang hijau itu adalah kawasan nanti dibangunkan Istana Negara. Di sana Istana Negaranya kita akan dibangun. Kawasan itu adalah kawasan perbukitan. Kalau teman-teman yang sudah paham tentang peta itu atau yang biasa yang lihat di komputer, kalau di HP kayaknya tidak agak kentara ya. Kalau yang lihat di komputer, kita bisa lihat itu kawasan hijau itu adalah kawasan, kalau kita sedikit melihat mapnya itu adalah kawasan perbukitan. Memang benar bahwa nantinya pusat pemerintahannya kita tidak terkena banjir karena memang pada daerah perbukitan. Tapi coba teman-teman lihat di gambar biru di bawahnya, itu adalah kawasan yang kena banjir di tahun 2021 kemarin, Desember. Nah, artinya apa? Kita mau pindah ibu kota negara yang tidak bebas banjir, tapi sampai di sana kita juga kena banjir. Dan kita tahu bersama di bulan Januari kemarin, ya semua pemberitaan nasional itu memberitakan bagaimana Kalimantan kena banjir. Alasan utamanya adalah lagi El Nino. Padahal kita tahu bersama data yang dikeluarkan oleh beberapa aktivis lingkungan di sana bahwa intensitas hujannya mereka itu stabil, artinya hujannya seperti hujan biasa, banjirnya itu disebabkan akibat pembukaan lahan yang besar-besaran. Itu yang terjadi di sana. Nah, salah satu alasan kenapa di sana bisa banjir adalah hutan yang homogen. Ya, sudah bukan heterogen lagi, sudah homogen. Jadi nantinya di kawasan hijau ini itu adalah dibangunkan ibu kotanya kita, dan teman-teman tahu sendiri bahwa di kawasan sana itu adalah kawasan hutan homogen. Jadi di kawasan ibu kota barunya kita itu rata-rata mereka itu menanam akasia dan eukaliptus, yang kita tahu bersama dua pohon itu adalah bahan baku kertas. Jadi ditanamnya di Kalimantan, setelah panen ditebang pohonnya, dibawanya ke Riau untuk dijadikan sebagai kertas nantinya. Kita bayangkan, jadi saya selalu membayangkan bagaimana wajar jika daerah di bawahnya terkena banjir, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena kita tahu sendiri, ya, sama kayak kita tanam jagung ya. Jadi tanam jagung kita tanam, kalau sudah panen kita tebang semua. Dan itu yang terjadi di kawasan hijau yang kita lihat bersama. Jadi nantinya ibu kotanya kita itu daerah yang kalau musim panas akan kering, dan kalau musim penghujan di bawahnya bisa terjadi banjir. Jadi kita menghindari banjir di Jakarta itu kayak omong kosong belakang. Dan kita kalau ibu kotanya pindah ke Kalimantan ya tetap kita kena banjir. Karena posisinya begini. Hutannya yang seharusnya hutannya heterogen sekarang jadi homogen. Yang itu tadi saya bilang maksud saya kalau memang kita pindah ibu kota jangan dulu terburu-buru, kita perbaiki semua dulu, semuanya kita lengkapi, dan kita berkaca pada pembangunan ibu kota yang lain. Myanmar sempat gagal ya, kita tahu bersama Myanmar gagal pindah ibu kotanya gara-gara sudah dipindahkan semua asetnya ke sana, tapi warganya tidak mau pindah ke sana. Salah satu alasannya adalah airnya tidak ada.
Itu yang terjadi di Myanmar. Eh, Memang benar bahwa beberapa negara berhasil pindah ibu kotanya, tapi mereka pindah ibu kota tidak dalam 2 tahun. Ingat, kita ini pindah ibu kotanya 2 tahun, karena di prediksinya Jokowi 2024 kawasan inti pemerintahan, legislatif, yudikatif, sama eksekutif itu sudah jadi. Dan sebagian PNS itu akan pindah ke sana di tahun 2024. Tetapi kan kita selalu berpikir bahwa sekali lagi kita dihadapkan sama persoalan lingkungan. Lingkungannya kita di sana kayak tadi kita bahas bahwa di sana semua kawasan ibu kota kita yang baru itu kawasan tambang dan kawasan perkebunan, dan di kawasan inti ibu kotanya kita itu perkebunan eukaliptus sama akasia yang merupakan bahan baku dari kertas. Nah, saya tidak bayangkan jika nantinya musim panen itu ditebang semua pohon ini, dan sementara lagi-lagi enak pembangunan, logistik sudah masuk, tiba-tiba banjir di mana-mana. Karena kita tahu bahwa kondisi tempat perkebunan kalau sudah panen pasti gundul, dan kalau gundul kita dihadapkan 2 persoalan. Ya, kalau kawasan gundul kita dihadapkan 2 persoalan. Persoalan pertama adalah kalau dia kering kita susah dapat air. Kalau kita lagi musim hujan pasti kita kebanjiran, dan itu dihadapkan. Ya mau saya ya kita memang seharusnya pindah ibu kota karena beban Jakarta terlalu tinggi. Tapi ya jangan juga terburu-buru begini. Aspek lingkungan harus diperhatikan. Yang selanjutnya adalah kalau teman-teman yang ditinggal di Sulawesi Tengah, mungkin dalam waktu kurun 3 tahun ini diperhadapkan oleh buaya dan manusia. Dan kita tahu di Kalimantan Timur itu adalah ekosistem dari buaya. Saya tidak membayangkan bagaimana kita pindah ibu kota, di tengah-tengah kita ibu kota ada buaya. Dan itu kita dihadapkan oleh itu. Kita menghindari sesuatu yang lain, tapi kita tidak memikirkan dampak yang lain. Ya, di sana ada bekatan, ada buaya, belum lagi beberapa spesial ular yang besar kita harus dihadapkan di sana, dan ibu kotanya kita ya, begitu kondisinya. Dan seharusnya memang kalaupun kita pindah, seharusnya perencanaan yang matang yang harus kita kaji baik-baik. Selanjutnya teman-teman lihat 2 peta ini. Ini masalah yang kedepannya akan rumit, yang seharusnya kita berkaca pada Myanmar gitu. Jadi Myanmar itu semua warganya menolak pindah ke sana gara-gara kondisi air yang tidak sepadan. Jadi mereka yang di Myanmar yang seharusnya sudah pindah ibu kota itu ibu kotanya di ibu kota hantu. Ada infrastruktur, ada fasilitas, tapi sedikit orang di sana karena disebabkan oleh tidak adanya pasokan air yang matang di sana. Teman-teman bisa lihat di sebelah kalau saya ini di sebelah kiri saya ada peta hidrologi. Ya. Peta hidrologi ini coba teman-teman lihat, baca keterangannya. Wilayah ini proses infiltrasi air hujan ke dalam tanah umumnya rendah sehingga diperlukan penataan penyaliran air lapisan permukaan atau runoff untuk mengatur volume air larian pada musim hujan guna menghindari ancaman banjir di daerah hilir yang rendah. Kalau teman-teman paham melihat peta ini, bahwa peta ini menggambarkan bagaimana penyerapan air rendah, karena memang pada dasarnya Kalimantan itu daerah yang dilapisi sama lempung, berpasir, dan batu bara. Dan kita umumnya kita paham bersama, lempung, berpasir, dan batu bara itu paling jelek dalam menyimpan atau menyerap air. Apalagi batu bara ya, itu paling jelek sekali menyerap air. Dan ya kalau sudah airnya tidak mau diserap, berarti kandungan air bawah tanahnya kita itu rendah. Nah, ini lagi persoalan berikutnya. Pemerintah sudah tahu bahwa di sana tidak ada air atau pasokan air bawah tanah itu menipis sekali. Kita tidak bisa pakai sungai. Kan paling muncul pertanyaan kita, kenapa tidak pakai sungai saja? Nah, teman-teman lihat sendiri atau searching saja di Google, bagaimana kondisi sungai-sungai di Kalimantan sampai saat ini akibat sawit dan pertambangan keruh sekali. Bahkan tidak musim penghujan pun airnya itu warnanya coklat. Ya, itu coklat sampai kehitam-hitaman itu kondisinya. Itu bahkan tidak musim hujan saja. Bagaimana kalau musim hujan? Nah, pemerintah bilang bahwa pasokan air itu bisa diakali dengan membuat bendungan. Kalau teman-teman lihat peta di sebelahnya itu ada bendungan. Jadi pemerintah itu kurang lebih akan membangun 3 bendungan utama, yakni Bendungan Patulepek, itu Bendungan Sepaku Semoy, sama Bendungan Sapiak. Nah, dari 3 bendungan ini, itu baru 1 bendungan yang dikerjakan karena terbatasi sama anggaran biaya. Ini lagi saya bilang.
kalau memang tidak siap pindah ibu kota ya dibangun sedikit-sedikit, jangan dulu tergesa-gesa dalam 2 tahun. Kenapa? Karena dari 3 bendungan yang direncanakan baru satu bendungan yang baru ingin dibuat. Nah, masalah berikutnya adalah kalau kita dihadapkan sama bendungan yang belum jadi, sementara bendungan yang sudah jadi yang satu itu diperkirakan hanya 11.000 liter per detik. Artinya ya tidak mungkin 11.000 per detik itu untuk membangun ibu kota dalam waktu 2 tahun. Itu sangat tidak masuk akal. Bagaimana kecilnya danau atau bagaimana kecilnya bendungan untuk membuat ibu kota yang baru. Tetapi saya stop share dulu ya. Ada yang saya ingin tunjukkan sama teman-teman. Saya ada yang ingin saya mau tunjukkan sama teman-teman. Ini. Pemerintah berdalih bahwa pasokan air itu akan dibangun di sana dengan buat bendungan satu dulu untuk sementara, yakni bendungan Sepaku Semoy. Kalau teman-teman lihat di lingkaran kecil, ya, di lingkaran kecil itu adalah lingkaran di mana pemerintah nantinya akan buat bendungan yang kurang lebih bendungan itu 11.000 liter per detik. Nah, kalau teman-teman lihat di bendungan besar itu, yang lingkaran besar itu adalah bendungan swasta, yang dimana pemerintah berdalih mereka tidak punya biaya, jadi untuk sementara mereka pakai bendungan swasta, yang bendungan Arsari. Itu bendungan kalau tidak salah milik adik Menteri Pertahanannya kita, adiknya Prabowo Subianto. Jadi pemerintah yang dibiaya APBN itu cuma buat bendungan kecil, sementara swasta itu punya pasokan air yang berlebih. Saya ingin selalu bilang gini, bahwa saya tidak pernah membayangkan Kalimantan Timur akan, kalau saya selalu pernah berdiskusi sama teman-teman saya, saya selalu bilang begini, kalau daerah saya kan di Poso, saya selalu bilang bahwa Poso ya kalau bisa begini-begini saja, daripada kita berkembang tapi menyingkirkan beberapa habitat-habitat dan membuat lingkungannya kita betul-betul parah. Kita tahu bersama kalau teman-teman yang sudah sering ke Jakarta, kalian bayangkan saja monyet-monyet yang ada di Kalimantan, ekosistem yang ada di Kalimantan, tidak pindah ibu kota saja mereka merengek kesakitan. Apalagi kalau sudah pindah ibu kota, bagaimana wacananya? Sekalipun wacana Jokowi bilang bahwa ibu kota baru nanti bernuansa hutan, bernuansa ekologi, tapi kita tahu ya bahwa kalau sudah pindah manusia di sana, tidak pernah perilaku individu itu bisa mengontrol kelompok. Yang ada kelompok bisa mengatur perilaku individu. Saya selalu bilang bahwa kita kalau memang terpaksa harus pindah ke Kalimantan, ibu kota kita, bahwa pertimbangkan matang-matang. Kita sudah punya contoh kereta api cepat Jakarta-Bandung, di mana dibilang sudah pakai ahli, sudah matang, tapi alhasil sampai saat ini terkendala sama terowongan yang digali karena lempung berpasir. Yang seharusnya sudah selesai pembangunan kereta api cepat, tapi saat ini mangkrak. Jangan sampai sudah pembangunan terus-menerus di Kalimantan, tapi tidak jadi juga pindah ibu kota akibat pertimbangan-pertimbangan lingkungannya. Jadi menurut saya ya kalau memang terpaksa Jakarta harus pindah, dan memang seharusnya sudah pindah. Karena kan pemindahan ibu kota ini sudah diwacanakan dari tahun 1960-an oleh Presiden kita Soekarno, maunya kita sudah pindah ibu kota atau membagi kawasan lah, biar Jakarta jadi pusat bisnis, pusat pemerintahan di tempat lain. Tapi kan kalaupun pusat pemerintahan kita harus pindah di Kalimantan, ya seharusnya jangan 2 tahun, harus perlu waktu 5 atau 6 tahun untuk mengoptimalkan bahwa lingkungannya kita tidak terlalu tergesa-gesa untuk dibongkar habis. Kita tahu Kalimantan sekarang lingkungannya sangat jelek, seharusnya reboisasi, penanggulangan bencana dulu, penanggulangan hutan, itu seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum membangun semua atribut-atribut infrastruktur yang ada. Kita berkaca pada Amerika Serikat, sebelum mereka pindah ke Washington DC dari New York, mereka melakukan persiapan kurang lebih 10 tahun, atau
Australia, tetangganya kita itu sebelum pindah ibu kota mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ada, termasuk air dan lain-lain. Atau kita berkaca pada tetangga sebelahnya kita, itu Malaysia, sebelum pindah ibu kota mereka sudah menyiapkan dengan matang, sehingga pas pindah ibu kota semua dengan kelengkapan yang ada. Jangan kita berkaca pada Myanmar, sudah pindah ibu kotanya, fasilitasnya bagus, jalannya lebar di mana-mana, tapi pasokan airnya yang membuat orang tidak mau pindah ke sana. Sekali lagi, kita paham sebagai anak geografi, kita paham bahwa pembangunan kecil ataupun besar pasti punya efek buruk terhadap lingkungan. Tapi seminimal mungkin kita mengurangi efek-efek itu. Kita paham juga, kita sudah bahas konsep lingkungan juga di perkuliahan-perkuliahan kita bahwa Jakarta memang sudah tidak layak untuk ditempati, kurang lebih penduduk-penduduk di sana sudah terlalu padat, dan kita tahu tanah Jakarta itu diprediksi di tahun 2050 sebagian daerah akan tenggelam kalau dipaksa membangun terus di sana. Kita sepakat bahwa Jakarta memang harus dikurangi kapasitasnya, baik penduduknya harus pindah ataupun terpaksa ibu kotanya pindah, tapi tidak dalam keadaan tergesa-gesa. 400 triliun dihabiskan dalam waktu 2 tahun untuk mengejar pembangunan ibu kota, sementara ya kita tahu sendiri UMKM-nya kita lagi menjerit, lingkungannya kita sekarang jadi kondisi yang tidak memungkinkan untuk pindah ibu kota. Kalau saya cukupkan sampai di sini dulu, materi saya, nanti tinggal kita tanya jawab kalaupun ada ingin ditanyakan. Saya padatkan materi saya karena saya takutnya teman-teman lain tidak pakai wifi tapi pakai paket data. Terus juga saya mempertimbangkan tadi kita sudah sekitar 20 menit lambat, takut saya agak kemalaman. Karena takutnya teman-teman ada juga yang beberapa dari timurnya kita itu sudah agak lebih cepat 1 jam daripada kita. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih materi. Oke, baiklah, itulah materi singkat dari pemantik kita pada malam hari ini. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Apakah yang ada yang ingin dipertanyakan teman-teman? Dipersilahkan. Cek. Mas Imam angkat tangan. Oke, Kak Imam, dipersilahkan. Dipersilahkan Kak Imam. Kak Imam Arif Geografi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Imam tanya juga SK-nya pengurus. Iya, terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya yang diberikan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi yang besar kepada teman-teman Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia Regional 5 yang perdana atau yang baru kali ini mengangkat satu isu diskursus mengenai persoalan mahasiswa atau persoalan negeri khususnya yang berkaitan dengan studi kita yaitu geografi. Karena memang harusnya kerja-kerja mahasiswa, apalagi Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia khususnya di Regional 5, harusnya konsep diskusinya ya seperti ini, itu meeting. Kenapa? Karena secara administrasi kita antara satu region, satu komisariat dengan komisariat yang lain dipisahkan dengan pulau, sehingga hal yang paling baik untuk dilakukan oleh teman-teman IMHAGI adalah diskusi, apalagi dengan ruang Zoom meeting yang telah kita dikenalkan oleh COVID-19 ini.
pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, tapi sebelum bertanya saya ingin memberikan pengantar, apalagi dengan tema kita ibu kota negara Nusantara, IKN dalam sudut pandang geografi. Ibu kota negara Nusantara berarti diksi ini harus kita bedah dulu. Apakah kita mengaminkan pertama nama ibu kota Nusantara atau bagaimana? Kenapa? Karena IKN ini dalam sudut pandang saya pribadi masih ada pro dan kontra. Entah itu kita lihat dari sudut pandang geografinya. Kalau sudut pandang geografinya ada banyak LSM, ada banyak lembaga, entah itu WALHI, lembaga lingkungan dan sebagainya yang masih mempertanyakan soal pertama keburu-buruan yang tadi disampaikan oleh pemantik soal pemindahan ibu kota. Yang kedua permasalahan lingkungan, kemudian permasalahan-permasalahan yang lain yang hadir pasca timbulnya undang-undang percepatan pemindahan ibu kota ini yang kalau tidak salah digarap dengan begitu cepat. Dan ada banyak undang-undang lain yang kita lihat di negeri ini yang digarap begitu cepat. Ada MDKN, kemudian yang paling baru Omnibus Law dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, geografi dalam pendekatannya kita mengenal tingkat konsep pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan konsep wilayah. Dan saya yakin dan percaya semua ahli yang diminta oleh negara untuk mengkaji pemindahan ibu kota ini pasti memakai 3 pendekatan tersebut. Kalau ada ahli geografi yang mengkaji soal pemindahan ibu kota. Yang jadi soal sekarang adalah bahwa sebagaimana disampaikan oleh pemantik tadi, 2 bulan sebelumnya ada pertemuan mengenai iklim di dunia dan dia sempat menyentik satu video YouTube dari Watchdog, yaitu ekspedisi 3 sungai. Dan di ekspedisi 3 sungai ada yang menarik di situ. Yang menariknya, saya lupa di episode keberapa, ada pertanyaan seorang anak SMP yang ikut pada diskursus iklim internasional itu. Dia bertanya sekaligus mengirimkan surat kepada Presiden Amerika Serikat, tolong Pak Presiden Amerika Serikat stop impor kertas ke Indonesia. Jawabannya Presiden yang cukup menarik. Jawabannya, Bu, saya mau bukan tolong jangan impor kertas, tolong jangan impor plastik ke Indonesia. Jawabannya menarik oleh Presiden John Biden. Jawabannya, tolong Indonesia jangan impor kertas dari Amerika. Karena impor kertas dari Amerika itu membuat Amerika juga mengimpor sekaligus dengan plastiknya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa sudut pandang geografi harusnya melihat sesuatu yang lebih besar daripada soal pemindahan ibu kota ini. Kalau kita bicara, kalau pemantik sampaikan keterburu-buruan, ya pertama iya, saya yakini itu keterburu-buruan. Yang kedua, ada banyak hal dari sudut pandang geografi yang harusnya dilihat. Poin pertanyaan pertama saya sebelum kita lanjut diskusi, apakah pertama tidak ada solusi tempat lain selain Kalimantan? Karena Kalimantan sudah kompleks sekali permasalahannya. Kita tahu tambang, kita tahu kelapa sawit, kita tahu banjir yang 1 bulan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah solusi yang tepat untuk pemerataan adalah harus dipindah ibu kota? Kenapa? Karena saya masih terbesit di hati saya bahwa hegemoni pada pemindahan ibu kota itu terakhir, bahwa hegemoni ibu kota sebagai tempat orang untuk bekerja. Jadi semua orang itu akan terus masuk ke ibu kota. Kenapa? Karena hegemoninya bahwa ibu kota banyak uang. Jadi ibu kota itu sebagai tempat yang banyak uang,
semakin banyak orang yang masuk ke dalamnya, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Banyak orang yang masuk ke ibu kota itu ya hanya jadi kuli dan sebagainya, padahal harusnya tidak seperti itu. Jadi pertanyaan saya pertama kepada, apakah secara sudut pandang geografi tidak ada tempat lain selain Kalimantan? Yang kedua, apakah dalam istilah pemerataan, entah itu ekonomi, kependudukan, dan sebagainya, apakah harus ibu kota dipindahkan? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Imam Arifik. Apakah teman-teman lain masih ada pertanyaan? Silahkan. Moderator, saya potong, bagusnya dijawab satu-satu Ya. karena Oh, biar iya. saya bisa fokus. Oke, siap. Oke, Kak Imam akan dijawab oleh pemantik kita pada malam hari ini. Dipersilakan, Kak. Oke, cukup menarik dari pertanyaannya Imam Arifik. Jadi 2 pertanyaan yang bisa saya simpulkan bahwa pertama, apakah hanya Kalimantan solusi pindah ibu kota? Kenapa tidak di daerah yang lain? Yang kedua adalah bagaimana isu pemerataan terhadap luasnya wilayahnya kita ini, kenapa harus tak tumpuk di Jakarta saja? Kenapa harus tak tumpuk di Jawa? Kenapa tidak daerah yang lain? Saya jawab dulu yang pertama. Apakah Kalimantan hanya salah satu tempat yang ideal untuk pindah ibu kota atau masih ada kawasan yang lain? Jadi kalau saya lihat ya, jadi kalau tadi mauku saja hanya fokus dari pandang geografi, tapi kalau mau lihat secara umum, maka ada harus beberapa hal yang kita harus kaitkan. Yang pertama bahwa kalau memang pindah ibu kota, jadi ada 3 alasan ya. Jadi ada 3 alasan kenapa ibu kota dipindah. Yang pertama kita sudah bahas tadi, banjir. Yang kedua menghindari gempa. Yang ketiga spasial Jakarta yang tidak ideal lagi. Jadi kalau kita lihat spasial atau lihat ruang, memang ada 3 pulau yang seharusnya bisa dipindahkan, ya, yakni Sumatera, Sumatera, Kalimantan sama Papua. Itu ideal untuk spasial. Nah, tapi kalau kita lihat isu yang kedua yakni gempa, memang agak masuk akal memang kalau memang memilih Kalimantan gitu. Karena memang kita tahu sendiri ya, kalau kita pindah ke Sumatera, kita akan dihadapkan oleh gempa bumi dan letusan gunung api. Kita tahu Bukit Barisan ya, kalau kita pelajari geografi kita tahu Bukit Barisan itu tercipta akibat aktivitas lempeng yang hampir sama dengan pembentukan Himalaya di India. Jadi ada lempeng yang menabrak ke sana dan pembentukan Bukit Barisan, dan tidak ideal memang kalau kita memang menghindari gempa. Memang satu-satunya tempat ideal itu yakni memang hanya Kalimantan, dan Kalimantan memang ideal untuk pindah ibu kota kalau memang kita bilang untuk jauh dari gempa bumi. Yang sekalipun di sana beberapa ada gempa buminya juga, tapi tidak, untuk saat ini tercatat masih lemah semua, 3-4 skala Richter saja. Nah, alasan ketiga yakni banjir. Kita sepakat, saya ini salah satu pengamat, saya ini kan hobi saya itu dengar berita. Saya dari kecil itu, saya suka sekali orang lain nonton kartun, saya nonton berita. Saya ingat dari tahun 2007 ya, tahun 2007. Itu hampir semua kawasannya kita ini kena banjir semua. Jadi hanya satu-satunya yang daerah dulu yang lemah banjirnya itu hanya Kalimantan. Tapi dalam waktu kurang 2 tahun belakangan, kayaknya hanya daerah Kalimantan yang banjirnya gila-gilaan. Bahkan kita ingat sendiri awal Januari ada 3 kabupaten atau 4 kabupaten di Kalimantan itu terendam banjir setinggi rumah mereka. Itu kalau tidak salah itu di awal Januari itu 2022 itu kita disambut sama banjir di Kalimantan, 4 atau 5 kecamatan itu harus terendam banjir di 5 kabupaten yang berbeda. Nah, kalau saya sih opsi pindah ibu kota kan perlu kajian yang tinggi. Tapi untuk saat ini kita fokusnya kajian yang sudah diberikan, yakni Kalimantan. Menurut saya memang kita ini kalau mau pindah ibu kota memang agak ribet. Ribetnya di mana? Ribetnya harus kajian dulu, harus pengkajian lebih lama, terus
pikirkan beberapa faktor. Saya tidak melihat di mana tempat ideal, tapi untuk saat ini yang kita kritisi Kalimantan. Kalimantan terkesan buru-buru. Kita tahu sendiri bahwa kita kalau mau hidup harus dekat dengan air. Sementara di Kalimantan itu ada dua persoalan besar air. Yang pertama adalah airnya tidak bersih. Yang keduanya adalah airnya susah didapat. Sedikit informasi. Teman-teman, itu 9 kilo dari pusat ibu kota, kecamatan, kalau tidak salah ada 12 kecamatan atau 11 kecamatan, seingat saya, itu di mana mereka itu tidak dapat air bersih. Ya, jadi mereka itu beli setong itu 100 sampai 200 ribu per 3 hari. Jadi teman-teman bayangkan saja, kita mau pindah di ibu kota baru, tapi sampai pindah di ibu kota baru kita harus beli air bersihnya. Ya, itu 2 atau 300 ribu. Itu untuk teman-teman yang kalau di Palu yang tinggal di sekitaran Tondo, itu dia pasti tahu betul bagaimana rasanya tidak ada air tanah yang untuk dibor, harus beli itu. Saya pun pernah kos di Palu itu, pernah saya harus menderita dalam 1 bulan itu bisa 2 atau 3 kali beli air. Dan begitu kawasannya kita, 9 kilo dari pusat ibu kota, begitu gambarannya. Maksud saya, kalaupun kita harus pindah ibu kota, ya pengkajiannya harus benar-benar dikaji, pasokan air harus bagus, ekosistemnya kita harus jaga. Kalaupun kita menyingkirkan ekosistemnya kita, ya secara tidak bisa juga secara baik-baik, tapi paling tidak meminimalisir kerugian. Dan kita tahu bersama Kalimantan itu pusatnya tempat buaya. Saya tidak membayangkan kalau saya pergi ibu kota tiba-tiba saya berhadapan dengan buaya di sana. Dan itu kondisinya di sana. Jadi Kalimantan Timur, Penajam Pasar Utara dengan Kutai Kartanegara itu setahu saya itu tempat buaya, dan kita harus dihadapkan persoalan itu. Untuk Mas Imam itu pertanyaan pertama. Jadi tidak ada, menurutku saat ini belum ada opsi kajian di mana pindah ibu kota yang lain, karena menurutku kalau kita mau pindah ibu kota dimanapun di Indonesia itu pasti ada kena masalah. Tapi yang paling tidak kita meminimalisir masalah-masalah yang ada. Terutama kita harus cermat melihat Kalimantan. Kalaupun terpaksa kita harus pindah Kalimantan, ya jangan terkesan terburu-buru. Yang kedua adalah pemerataan. Ya, memang isu yang selanjutnya yakni pemerataan. Kenapa harus pindah dari Jakarta? Karena Jakarta sudah sesak sekali. Dan kita tahu bersama bahwa ibu kota itu memang pusat perhatian. Ya, semua orang pasti suka ke ibu kota, apalagi melihat Jakarta, Monasnya. Dan kalaupun kita pindah ke Kalimantan, kita juga suka ke sana. Ya, menurutku saya pernah mengkaji sendiri bagaimana pola pemerataan penduduk Indonesia, dan itu menurut saya ada gagal total. Kenapa? Karena kalau kita mau pindah, teman-teman mungkin ada bapak atau ibunya yang sudah migrasi ke tempat yang lain, kena program pemerintah, saya sayangkan sekali. Pelatihan di tempat-tempat transmigrasi itu terkesan hanya formalitas, ya. Terus biaya hidup yang dikasih juga sedikit. Yang selanjutnya sampai di tempat migrasi kita harus dihadapkan sama persoalan masyarakat yang tidak seimbang. Kita terutama untuk teman-teman yang dari Jawa, Sulawesi yang harus pindah ke Papua, kita dihadapkan sama persoalan adat dan budaya yang kadang-kadang tidak korelasi dengan kehidupan kita dan harus tidak pernah diajar di tempat-tempat pelatihan. Menurutku kalau kita mau fokus pada pemerataan, seharusnya pemerintah benar-benar di tempat-tempat transmigrasi seharusnya tidak hanya sebagai formalitas. Ya, contoh saja di tempat saya ini, itu ada satu kawasan di mana orang biasa pindah sampai 15 kali. Jadi dia ikut program transmigrasi sampai di tempat program transmigrasinya, dia jual tanahnya, kembali ulang ke Poso, ikut lagi program transmigrasi ke tempat yang lain, sampai di sana dijual lagi tanahnya. Itu semua persoalan-persoalan kita yang tidak pernah dicermati, dan setahu saya itu diketahui sama beberapa orang transmigrasi, dan itu kayak dibiarkan begitu saja. Nah, jadi tempat penghasilan sendiri gitu. Menurut saya begitu saja, Mas Imam. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin Mas Imam ada pertanyaan lain nantinya. Oke, Bang. Itulah jawaban dari pemantik kita pada malam hari ini, Bang. Apakah Abang masih ada pertanyaan lagi atau gimana? Imam, masih ada pertanyaan?
Eh, oke, ini Kak Niko Aditya. Dipersilakan Kak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ikra yang telah memberikan banyak sekali ilmu malam ini. Langsung saja Kak, saya to the point ke pertanyaan saya. Dalam perencanaan perpindahan ibu kota ini, ibu kota negara, Presiden pun dan para jajarannya mengkonsepkan Forest City, yaitu dengan calon membuat ada beberapa opsi ini dari konsep Forest City, yaitu konservasi sumber daya alam dan habitat satwa, kedua terkoneksi dengan alam, 3 pembangunan rendah karbon, 4 sumber daya air yang memadai, dan 4 pembangunan terkendali. Pertanyaan saya, menurut pemateri sendiri, apakah konsep Forest City ini akan benar-benar terjadi? Dan jika terjadi, kira-kira berapa persentase dari pemateri bakal terlaksananya konsep Forest City ini? Maksudnya aplikasinya mungkin akan berapa persen? Terima kasih. Ke moderator. Itulah pertanyaan dari Kak Niko Aditya. Ini bisa langsung dijawab Kak. Oke, Niko, ya betul. Saya sempat baca dan itu merupakan wacana itu lahir akibat dari tangkisan pemerintah terhadap isu lingkungan yang beredar, bahwa pemerintah mengambil alih Kalimantan, darinya seharusnya tempat ekosistem harus dijadikan sebagai ibu kota. Kalau ditanya ke saya, Niko, jawaban saya pesimis. Saya sangat-sangat pesimis sekali terhadap mungkin memang kawasan di sana memang dibuat hijau, ya. Mungkin ya. Saya coba kita bayangkan sendiri. Mungkin kawasan di sana memang dibuat hijau dan memang undang-undang kita mewajibkan itu ya. Jadi sebuah kota harus ada lahan kawasan hijaunya 33%. Itu memang itu dalam undang-undang, kalau saya lupa di mana pernah saya baca. Itu harus ada sebuah kota, ya, ibu kota, setiap kota harus ada lahan hijaunya minimal 33% dari kawasan kotanya. Saya selalu membayangkan begini, kawasan hijau itu nantinya mau dibikin bagaimana? Gitu. Apakah kita bakurung semua bekatan yang ada? Sementara kita tahu bahwa bakurung bekatan itu bukan hal yang optimal. Kita mau menyatu dengan alam, sudahlah kita pikir konsep. Nah, masyarakatnya kita ini masih buang sampah sembarangan. Kalau Niko, kalau di tempat saya ada namanya kawasan kebun kopi. Itu kalau mau ke Palu itu harus lewat kebun kopi. Nah, itu kebun kopi saja itu tidak ada petugas bersihannya. Dan di sana kurang lebih data yang terakhir saya kumpul sama teman-teman, itu setiap hari ada kurang lebih sampai 4-6 ton per hari. Manusia di sana itu lalu lalang di kawasan hutan lindung, kawasan hutan pemerintah. Itu di sana itu dibuatkan semacam tempat sampah alami di sana. Hampir 4 ton per hari. Dan di kawasan itu, hutan kawasannya di kebun kopi itu seharusnya tidak boleh dibangun apa-apa, termasuk perumahan, hanya khusus jalan raya. Tapi nyatanya di sana dibuka perkebunan dan tidak ada larangan dari pemerintah. Saya pesimisnya adalah COP kemarin, Conference of Parties 26 di Glasgow Rangers, itu membahas tentang isu iklim dunia, dan presidennya kita tidak menanggapi apapun terkait iklim di sana. Bahkan agak sedikit kecewa, sebagai orang lingkungan agak sedikit kecewa dengan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup. Bersamaan dengan diadakan konferensi, Menteri Lingkungan yang Hidupnya kita bahkan menulis tweet di Twitter, tweetnya itu dengan pernyataan bahwa pemerintah Jokowi dan dia tidak akan pernah berhenti gara-gara isu deforestasi dengan isu emisi karbon. Dia tidak akan pernah menghentikan pembangunan. Bahkan dia contohkan bahwa coba lihat sana jalan Trans Papua yang dia bangun. Padahal kita tahu bersama, teman-teman yang sering ke Papua atau teman-teman yang lihat Papua, bahwa jalan Trans Papua itu tidak pernah dipakai oleh masyarakat sekitar di sana. Hanya dipakai oleh beberapa perusahaan di sana. Nah, saya pesimisnya bahwa seharusnya kalau memang konsepnya lingkungannya,
Jangan digabung sama kita selalu konsep geografi kita sudah belajar itu, bahkan dari semester 1 kita sudah ajar di masing-masing universitas bahwa manusia kalau berdampingan dengan alam, kalau berlebihan sekalipun diatur bagaimana tetap akan merusak. Tak usah kita bayangkan bagaimana kita hidup dengan monyet, kita hidup dengan buaya saja itu kita sudah mengerikan. Bayangkan kita kalau kita pindah ke Kalimantan dengan konsep forester yang digaungkan sama pemerintah, itu kita harus berhidupan dengan buaya di sana, padahal tidak begitu. Saya pribadi kalau ketemu dengan buaya kaget-kaget pasti saya bunuh, apalagi manusia yang di sana. Apalagi dengan kita sudah lihat ya masyarakatnya kita biar ada tong sampah, kita tetap buang sampah sembarangan, dan itu yang akan terjadi di Kalimantan. Kita bayangkan saja bagaimana konsep lingkungan yang dibangun sama pemerintah, itu saya akan pesimis sekali. Dengan apapun yang dibangun konsep di Kalimantan, namanya kalau kita membangun pasti akan merusak. Tapi yang kita kejar adalah meminimalisir kerusakan yang ada. Kan kita juga tidak bisa hidup tanpa membangun. Tapi paling tidak jangan kita rusak gitu. Apalagi pernyataan Jokowi yang bilang bahwa kita pindah ke sana tenang saja, sana hutan negara, ada hutan negara yang kita akan kelola di sana. Nah nyatanya dari peta-peta yang kita lihat, kalau kita lihat Google Earth, ya, itu di sana tidak ada hutan negara di sana. Semua ada izin pertambangan. Dan kita lihat terutama dan pusat ibu kota yang kita bangun adalah, pusat ibu kota yang kita bangun itu adalah tempat akasia dan eukaliptus yang dijadikan sebagai bahan utama kertas. Saya bayangkan bagaimana dia mau bangun konsep hutan, sementara hutan yang ada di sana ada hutan homogen. Berarti kita mau tanam lagi dong. Sementara dalam waktu 2024 pembangunan gila-gilaan di sana dan harus menyingkirkan semua pohon yang ada. Gitu. Begitu Niko, kalau tanggapan saya. Saya agak pesimis terhadap Jokowi melihat track record lingkungannya dan berdasarkan sudut pandang keindonesiaan kita. Ya, kita tahu sendiri ya, sudah ada tong sampah saja kita kadang-kala melihat bagaimana masyarakatnya kita itu buang sampah sembarangan. Bahkan kalau saran saya Niko, coba lihat gambaran masyarakatnya kita, coba lihat nonton yang Mas Imam bilang tadi, itu agak menarik, Watchdog itu keluarkan ekspedisi 3 sungai. Ya, kita nilai sendirilah bagaimana masyarakatnya kita di sana. Dan tiba-tiba kita bilang kita konsep hutan alami kalau kita pindah ke Kalimantan, menurutku tidak masuk akal. Tidak semudah yang kita bayangkan dan tidak masuk akal menurutku. Oke, begitu menurutku Niko. Moderator. Ya, baik Kak, terima kasih. Oke, Bang. Itu lo tanggapan atau jawaban dari pemantik kita pada malam hari ini, Kak Niko. Apakah ada pertanyaan dari Kak Niko atau sudah tidak ada lagi? Baik, terima kasih. Mungkin dalam pembangunan ini jika kita mencari material, ekologi ini memang harus dikorbankan. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa ini pilihan yang sangat sulit dan saya rasa juga Presiden sangat gerusa-gerusu dalam menanggapi hal ini. Saya rasa ini tidak bakal cepat rampung dalam 2 tahun. Ya, begitu saja. Terima kasih. Sudah sangat jelas sekali Kak Ikram. Ya. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan lagi dari sama Kak Adri. Kak Adri dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya coba langsung masuk ke pertanyaannya. Ini tentang sebagaimana yang kita tahu ini sering beredar bahwa Kalimantan itu paru-paru dunia. Bahkan kalau dari Greenpeace sendiri itu datanya berilis kalau Kalimantan kurang lebih 65% wilayahnya itu Kalimantan Timur itu adalah hutan. Dan kemudian itu merupakan sebagiannya itu merupakan daerah yang dibuat atau dirancang, daerah hutannya dibuat dan dirancang untuk hutan konservasi, hutan lindung, kemudian hutan produksi. Nah, itu ada beberapa data yang saya baca tadi di Kompas. Nah, pertanyaan saya pertama untuk mana tentang istilah simbol yang Indonesia itu adalah paru-paru dunia gitu. Dengan slogan kita sebagai
garis hijau atau Zamrud Khatulistiwa. Dan kemudian rencana pembangunan ibu kota ini kan di daerah yang hijau atau daerah yang secara umum kita tahu bahwa itu adalah hutan yang untuk menghasilkan oksigen, dan itu jadi daerah yang direncanakan untuk pembangunan. Meskipun kalau dari pernyataan pemerintah bahwa daerah yang dibangun itu bukan daerah hutan lindung tapi daerah produksi, yang kalau katanya dalam itu bisa dikelola untuk sebagai pembangunan hutan produksinya. Nah, tapi kalau pernyataan dari juru kampanye dari Greenpeace, Putri Jasmine, dia bilang bahwa pembangunan yang kemudian nantinya mungkin akan jadi ibu kota itu tidak menuntut kemungkinan akan menyebabkan deforestasi hutan, termasuk akan melahap hutan-hutan di sampingnya, baik itu hutan lindung maupun hutan konservasi, yang kalau kata pemerintah, kami tidak akan merusak hutan lindung, apalagi dengan konsep ibu kota hijau atau dikelilingi hutan. Tapi ada rasa pesimis begitu, bahwa tidak ada jaminan ketika ibu kota baru jadi dan kemudian pembangunan itu akan terus ada. Maksudnya itu tidak ada jaminan bahwa hutan sekitar ibu kota nanti yang merupakan lahan tempat tinggal satwa itu akan terjaga. Maksudnya tidak ada jaminan, karena seperti pemantik bilang bahwa pemindahan yang secara terburu-buru, tidak ada konsep maupun jaminan yang bisa kita pegang bahwa hutan-hutan yang di sekitarnya itu akan terlindungi. Jadi pertanyaannya saya seperti itu untuk pemantik, bagaimana melihat status kita sebagai, utamanya Kalimantan, sebagai daerah paru-paru dunia gitu, dengan pindahnya ibu kota ini? Ya, mungkin itu saja. Oke Kak Adri, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak pemantik kita pada malam hari ini. Oke. Saya pertama bilang sama Adri bahwa saya sama halnya pesimis, terutama statusnya kita sebagai paru-paru dunia. Ya, pesimis saya dari tadi yang sudah saya bilang. Pertama, Menteri Lingkungan Hidupnya kita bilang tidak akan menghentikan pembangunan hanya gara-gara isu emisi karbon. Itu saya sudah menyentuhkan bahwa memang kita benar-benar akan membangun gila-gilaan sekalipun itu kawasan hutan. Dan itu sudah dicontohkan di Papua. Hingga saat ini kalau teman-teman baca di berita, Papua itu lagi gila-gilaan dibuka. Dan bahkan ada ide gila yang sempat 2 atau 3 minggu yang lalu kita baca berita bahwa salah satu, saya lupa siapa ya, guru besar atau dosen atau peneliti itu mengajukan bahwa kalau bisa sawit itu dikategorikan sebagai hutan supaya kan hijau juga kelihatannya. Itu kan salah satu ide gila, dan kita tahu bersama ujung-ujungnya kemana gitu. Status paru-paru dunia kalau sampai saat ini saya ingin bilang begini sama Adri. Di PBB itu untuk beberapa kawasan konservasi, kawasan lindung, kawasan terutama status kawasan paru-paru dunia itu ada dananya. Jadi saya ingin melihat bahwa Indonesia ini tetap mengambil status paru-paru dunia, tidak lain tidak lebih sebenarnya bukan peduli terhadap dunia, tetapi peduli sama dananya yang terus dikucurkan sama PBB setiap tahunnya. Itu miliaran, triliunan setahu saya itu dana konservasi lingkungan. Jadi saya memang sama dengan Adri, pesimis terhadap itu. Yang selanjutnya itu kembali saya bilang tadi, pembangunan ini, semua tahap pembangunan ini tidak pernah saya dengar satu kata pun dari Menteri PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, bahkan Jokowi sendiri dan menteri-menteri lainnya, terutama Menteri Pertahanan yang terus mendampingi Jokowi dalam semua atraksi ke Kalimantan. Itu saya tidak pernah melihat tanggapan mereka bicara tentang bagaimana daerah terdampak. Ya kita tahu sendiri, namanya sudah saya bilang tadi ya, kalau memang kita benar-benar pindah ibu kota, ya kita paling akan bangun, tidak peduli itu daerah konservasi dan lain-lain. Nah, nyatanya kita di daerah-daerah yang kita tambang saja, daerah konservasi bisa diambil alih untuk jadikan tambang, apalagi daerah-daerah yang sudah dekat kawasan ibu kota. Yang selanjutnya adalah, tidak usahlah kita melihat dari kacamata paru-paru dunia. Sementara pembangunan saat ini dilakukan untuk mengantar logistik,
itu semua jalur pelayaran nelayan kecil itu tidak boleh dalam kawasan Teluk Makassar. Itu ada sebagian kawasan yang dilarang, tidak boleh, dan terdampak adalah 10.000 nelayan di sana tidak bisa melakukan aktivitasnya. Mereka diusir dari tempat pemancingannya karena dianggap di situ bukan kawasan tempat memancing. Padahal sebelum ada IKN di situ tempat nelayan mencari ikan. Dari itu saja kita lihat bahwa tidak pernah dibicarakan daerah terdampak gitu. Bahkan janji-janji Jokowi bilang bahwa mereka tidak akan mengkorek daerah konservasi itu, menurutku ya memang taruhlah kita percaya daerahnya tidak dikonservasi. Manusia pindah ke sana otomatis kita sudah tahu kalau kita pindah ke sana bahwa aktivitas flora dan fauna pasti akan terganggu. Contohnya saja kalau teman-teman lihat di kebun kopi itu, saya contohkan lagi untuk teman-teman yang di luar Sulawesi, maaf sekali. Di kebun kopi itu ada kawasan di mana kalau kita mau ke Palu, ke pusat ibu kota, pusat administrasinya Sulawesi Tengah, itu di sana ada monyet hitam. Itu monyet hitam itu tidak pernah di sana sebelum pembukaan besar-besaran kebun kopi akibat aktivitas jalan, dan mereka sudah menepi. Itu maksud saya interaksi. Padahal kita tahu sendiri monyet itu tidak boleh diberi makan, karena kita tahu sendiri kalau monyet diberi makan itu mereka malas mencari makan. Kalau mereka malas mencari makan, hubungan seksnya mereka terganggu. Hubungan seksnya terganggu, maka populasi akan berkurang. Kita tahu sendiri itu konsep dasar konservasi, bahwa semua aktivitas lingkungan pasti akan kena pada daerah yang terdampak. Dan kita tahu sendiri ya, yang saya ingin ulangi tadi kembali, bahwa di sekitaran ibu kotanya kita 9 km saja ada 11 kecamatan, ada 11 desa kalau tidak salah, itu sampai saat ini itu susah sekali mencari air. Karena memang kita tidak bisa mengebor. Kalau kita bor terlalu dalam, itu tidak akan dapat air karena di sana ada lapisan batu bara, dan kita tahu mustahil daerah batu bara itu punya air yang bercukupan. Dan makanya kenapa pemerintah sebelum pindah ke sana mereka bangun bendungan dulu. Nah, itu saja kita lihat bahwa dari situ saya tidak mencerminkan bahwa kita memang peduli sama lingkungan. Dan itu hanya konsep, menurutku ini adalah konsep di mana pemerintah berdalih karena terlalu buru-buru untuk membangun ibu kota. Cuma tidak enak saja kalau karena konteksnya ini kita dari sudut pandang geografi, makanya saya tidak ingin korek wilayah yang lain. Padahal ada yang ingin saya bilang bahwa konsesi hutan di sana dimiliki oleh semua pejabat negara, termasuk Luhut Binsar Panjaitan dengan adik dari Prabowo Subianto, yang kita tahu bersama di sana mereka punya konsesi hutan paling besar di sana. Itu mungkin salah satu alasan kenapa harus kita pindah di sana, supaya menguntungkan beberapa orang saja. Untuk bayangkan 400 triliun untuk dana pembangunan ibu kota, dan sebagian dari 400 triliun itu harus membayar konsesi hutan. Nah, saya ingin bilang bahwa saya memang pesimis, bahkan sangat pesimis sekali, bahwa kalau kita mau pindah di ibu kota dengan konsep kita kehijauan itu pasti tidak akan pernah mungkin. Kita pasti akan menyentuh beberapa persoalan, terutama nanti kita akan bersaing dengan monyet untuk mendapatkan tempat tinggal. Ya, bayangkan di sana saja tidak ada kita saja, tidak pindah ibu kota saja, monyet di sana harus menahan bulldozer untuk tempat tinggal. Apalagi kalau sudah ada kita di sana, kita akan berebut. Ya, kita siap-siap saja berebut dengan bekatan, kita harus siap-siap dengan orang hutan, hidup dengan orang hutan untuk berebut tempat tinggal. Tidak tahu lagi berapa korban buaya. Ingat, buaya tidak pernah agresif kalau tidak diganggu tempat tinggalnya. Dan kita akan mengorek-ngorek di sana. Kita bunuh induknya, tapi masih banyak anak-anaknya yang akan lahir di sana. Dan itu yang kita dihadapkan, persoalan lingkungan ini yang kita harus memang cermati. Terburu-buru sekali lagi menjadi persoalan yang sangat mendasar. Kenapa harus pindah dalam waktu 2 tahun? Kenapa tidak dulu dibersihkan dulu semua bekas-bekas tambang? Kenapa tidak ditebang semua dulu pohon hutan produksi, baru kita tanami pohon-pohon yang ada, sehingga tidak menyebabkan persoalan di kemudian hari. Itu, Adri. Kalau itu moderator. Ya, terima kasih. Oke Kak, ya itulah jawaban dari pemantik kita pada malam hari ini. Kak, masih ada pertanyaan lagi? Imam Arafi kayaknya belum puas ya. Ada ini mau tanyakan lagi. Ini Kak moderator yang dari tadi bertanya di chat, Kak. Pertanyaannya, Kak bisa gambarkan bagaimana kondisi Kalimantan sekarang dari Kak Nobar 21.
Itu Kak. Iya, saya langsung jawab. Saya udah tahu ini siapa ini nomor Kak nomor 21. nomor 21 ini. Mungkin angkatan dari 21 lagi nonton bareng atau bagaimana? Mungkin dipaksa sama ketua himpunan atau lagi ketua region yang memaksa mereka untuk nonton bareng. Saya juga tidak paham. Ya. Oke, untuk yang bertanya ini saya ingin begini. Kalimantan itu jangan bayangkan Kalimantan hijau ya. Jadi Kalimantan itu sudah tergerus semua hutannya. Dan itu hanya tinggal berapa persen saja. Kalau tidak salah tinggal hanya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah saja yang punya konsesi hutan yang punya hutan yang bagus. Sisanya itu tidak bagus gitu. Kalau kita gambarkan kondisi Kalimantan, luas sekali ini Kalimantan. Bayangkan saya harus menjelaskan. Kita fokus saja ke Kalimantan Timur. Jadi di Kalimantan Timur itu 73% itu daerah tambang dan daerah perkebunan. Bayangkan di situ nanti kita akan jadi ibu kota. Bayangkan 73% kita harus meluruskan lagi kembali daerah-daerah pertambangan dan daerah-daerah perkebunan, di mana kurang lebih kalau yang bertanya ini sepanjang Januari itu Kalimantan terkena banjir terus. Ya, jadi tidak masuk akal kita mau pindah dari Jakarta menghindari banjir, kita ke Kalimantan ya ketemu banjir lagi juga, sama dengan bohong juga alasan untuk supaya tidak pindah, supaya terhindar dari banjir. Selanjutnya kalau kita lihat kondisi Kalimantan saat ini, bahwa di sekitaran Kalimantan harus diingat ya, Kalimantan itu memang banyak sungainya, ya memang banyak sungainya ya. Kalimantan itu banyak sungai kecilnya, tetapi tidak layak untuk dipakai karena tadi itu sudah tercemar oleh aktivitas pertambangan dan tercemar oleh aktivitas perkebunan. Jadi airnya di sana sangat keruh. Masyarakat di sana itu mereka mengandalkan membeli air bersih. Ya, salah satu air bersih yang dikenal di sana itu punyanya Pak Adik dari Menteri Pertahanan. Dia punya semacam tempat untuk jual beli air bersih di sana, jual air bersih di sana. Jadi kalau teman-teman membayangkan, ya saya pernah lihat ya, saya pernah tanya juga sama, kalau saya mengajar, saya tanya siswa saya, bagaimana kondisi Kalimantan, mereka bilang Kalimantan itu hijau, hampir sama kayak Papua, banyak sungai-sungainya, banyak binatang-binatangnya. Ya sungainya betul masih banyak, tapi itu kondisinya tidak bisa kita gunakan. Jadi masyarakat Kalimantan Timur itu kebanyakan mereka membeli air, tidak memakai dari sungai. Ya, mereka tidak pakai dari sungai, karena kalau mereka pakai dari sungai pasti gatal-gatal. Karena setahu saya data dari Badan Kesehatan itu penyakit kulit di Kalimantan itu tertinggi kedua setelah Papua. Akibat pemakaian air sungai yang kotor. Kalau kondisi ibu kota sendiri, ya kita sudah tahu sendiri. Nanti kita bangun di atas hutan produksi. Hutan produksi itu artinya hutan yang dipakai untuk hutan produksi di sana itu, setahu saya hutan produksi yang banyak itu untuk kertas. Jadi kertas pohon yang ditanam di Kalimantan, nanti pengolahannya dibawa di Riau. Kebanyakan dari mereka itu perusahaannya itu perusahaan-perusahaan dari Riau. Kalau tidak salah Singapura dan Inggris, kalau tidak salah Inggris atau Amerika itu perusahaannya itu. Jadi tanamnya di sana tapi diolahnya perusahaan di Riau. Kondisi Kalimantan segitu. Jadi jangan membayangkan Kalimantan itu betul-betul hijau ya. Jadi memang di sana masih banyak hijau, tapi kawasan hijaunya itu lebih banyak diganti sama sawit saat ini. Dan selanjutnya kalau teman-teman yang sering ke Kalimantan, ya, kalau di Kalimantan Timur itu banyak sekali lubang-lubang bekas tambang. Jadi biasanya dalam setahun atau 2 atau 3 orang meninggal anak-anak gara-gara masuk ke lubang tambang itu dan tenggelam. Mungkin itu saja saya bisa gambarkan karena terlalu luas juga mau digambarkan bagaimana kondisi Kalimantan sampai saat ini. Benar pemantik kita pada malam hari ini. Ini ada yang ingin bertanya Kak. Kak Rahmat ULM yang ingin bertanya. Kak Rahmat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Baciramin Kasuruga Basengat Kajubata, arus. Perkenalkan, nama saya Rahmat, saya dari Universitas Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya ingin bertanya, Bang, terkait dengan
ini kan banyak sekali spekulasi di luar sana itu yang berpandangan jika tanpa adanya perencanaan matang, bukan tidak mungkin ibu kota baru Indonesia itu akan menghadapi masalah klasik kota-kota besar seperti urbanisasi tidak terkontrol, disparitas sosial itu berlanjut ke daerah kumuh, kemudian munculnya gelandangan. Nah, masalah-masalah sosial tersebut itu kan bisa saja muncul jika pemerintah itu gagal melakukan pemerataan pembangunan area satelit ibu kota. Jadi tak hanya itu, pemerintah juga masalah itu juga bisa lama terselesaikan jika disparitas itu disparitas itu dan potensi kecemburuan sosial itu tidak dicegah sebelum ibu kota benar-benar dipindah. Maksudnya begitu, Bang. Jadi kita itu kan harus berhati-hati dengan prospek perpindahan ibu kota yang baru ke Kalimantan. Bukan masyarakat yang sudah lama tinggal pun itu masih banyak masih menyimpan potensi konflik di dalamnya. Jika disparitas dan kecemburuan sosial tersebut yang terpendam tidak di-manage dengan tepat oleh penyelenggara negara. Nah, jadi pertanyaan saya mungkin begini, Bang. Potensi urbanisasi itu pasti terjadi seiring dengan kesempatan ekonomi yang lebih besar di ibu kota baru. Problemnya apakah orang-orang yang pindah ke ibu kota baru itu tenaga kerja terdidik dan terlatih atau tidak? Tentunya kan dalam keilmuan geografi pun ada mengkaji masalah bencana sosial, bukan begitu kan? Yeah. Nah, jadi takutnya, saya itu takutnya waktu keputusan itu dibuat terkait dengan pemindahan ibu kota Kalimantan, faktor sosial ini tidak dihitung dengan benar karena pemerintah itu cuma menghitung faktor infrastruktur dan lokasi serta lingkungannya saja, tapi tidak untuk faktor sosialnya, Bang. Jadi mungkin saya mau minta tanggapan pemantik pada malam hari ini terkait dengan apakah orang yang pindah ke ibu kota tersebut itu tenaga kerja yang terdidik dan terlatih atau tidak, begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, Bang. Langsung jawab. Oke. Ini yang sebenarnya saya mau bilang tadi. Itu yang bagian yang saya lupa bilang tadi. Untung diingatkan sama yang bertanya. Saya selalu bilang begini, bahwa Kalimantan tidak menyudutkan Kalimantan secara umum. Tapi kita tahu bahwa tidak pindah ibu kota saja, konflik antara masyarakat itu bisa panjang di sana. Ya. Apalagi kalau ada pendatang baru. Bahkan dalam beberapa wawancara yang saya nonton di YouTube atau yang saya dengar, bahwa orang Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, mereka sendiri yang mengatakan mereka tidak percaya diri untuk bersaing. Ya. Dan itu harus sebenarnya dilihat oleh pemerintah, bahwa mereka tidak percaya diri untuk bersaing karena mereka takut melihat bagaimana suku Betawi yang sekarang harus tidur di bawah kolong jembatan dan mereka tidak disediakan. Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka bisa bersaing dalam waktu pembangunan. Maksudnya gini, dalam waktu dekat mereka bisa bersaing lah, karena mereka masih bisa hidup dari yang dijanjikan ganti rugi lahan dan lain-lain. Tapi bagaimana nasib anak cucu mereka? Mereka takut anak cucu mereka tidak bersaing. Dan kita tahu mau ketika pemindahan ibu kota berlangsung, orang awam pun akan tahu bahwa memang benar bahwa Jokowi menyatakan bahwa PNS dan aparatur negara yang lain akan pindah di sana, yang artinya kita tahu itu orang berpendidikan. Tetapi ingat, sebagian mereka akan melihat, oh ini peluang ibu kota baru, mereka akan pindah ke sana. Dan kita tahu pasti ketika ibu kota baru pindah, maka daerah slum dengan sendiri akan tercipta. Dan ini pemerintah tidak pernah pikir. Makanya tadi pas perusahaan lingkungan saya memang agak pesimis. Pesimisnya adalah kalau kita pindah dan ibu kota pindah, daerah slum pasti akan terjadi. Dan pernyataan Jokowi bahwa ibu kota tidak akan mengganggu aktivitas hutan lindung itu bullshit semata. Kenapa? Karena ingat, daya tarik kota itu akan tetap menarik gitu. Akan menarik dan orang akan pindah ke sana. Sekalipun kondisinya bagaimana. Nanti kita lihat ke depannya bagaimana. Kalau memang dipaksa menarik, ditarik semua PNS dari Jakarta ke sana, otomatis itu akan menetapkan peluang bagi beberapa orang. Orang-orang di sana akan melihat itu peluang. Tapi sebagian besar mereka akan lihat itu sebagai bencana. Makanya sudah saya bilang, benar apa yang Mas Imam bilang tadi, bahwa seharusnya problem pemerataan ini dulu diselesaikan sebelum pindah ibu kota. Dan lagi terkesan terburu-buru. Jangan sampai kita pindah ibu kota, dua aspek yang harus hilang, lingkungan dan aspek sosial. Ingat, benar ya, tidak ada ibu kota saja, masyarakat di sana itu tumpang tindih, terutama antara mereka yang setuju dengan sawit atau tidak sampai saat ini. Bahkan konflik masyarakat di daerah Kalimantan Timur itu kebanyakan ada konflik di mana masyarakat yang
eh, masalah agraria ya, di mana belum pernah diselesaikan dengan baik. Bahkan masyarakat di sana juga sampai saat ini seingat yang saya baca 2 minggu yang lalu, yang saya baca 2 minggu yang lalu itu setahu saya bahwa masyarakat di sana gubernurnya Kalimantan Timur bilang bahwa semua tokoh adat itu sepakat bahwa mereka welcome saja, tetapi mereka tidak pernah tanya masyarakat. Dan seingat saya yang saya baca waktu itu hampir semua masyarakat Kalimantan Timur itu menolak pemindahan ibu kota karena berdasarkan itu status sosial. Mereka takut mereka kalah bersaing karena kita tahu Kalimantan dan Papua itu angka putus sekolah mereka terlalu tinggi, terlalu tinggi, dan kita tahu sendiri bagaimana tingkat pendidikan yang tidak terlalu menonjol di sana, dan tiba-tiba datang orang yang lebih menonjol, persaingan itu akan terjadi. Bahkan menarik dari kalau tidak salah dalam satu YouTube, saya lupa YouTube siapa, itu dia sendiri bercurhat bahwa dia takut anak cucunya tidak bisa dia kalah bersaing karena melihat bagaimana kondisi masyarakat suku Betawi yang kalah bersaing. Dan memang kita harus akui bahwa ketika kalau datang pendatang, kita akan dalam posisi akan bersaing. Dan kalau kita bersaing, ya kalah bersaing kita akan minggir dengan sendirinya. Dan kita daerah slum. Ingat, di Kalimantan Timur tidak ada ibu kota, daerah yang kategori daerah slum itu banyak. Ya, masyarakat hanya tinggal di daerah papan. Dan ingat, ini satu lagi yang menarik. Ini satu yang menarik. Jadi pas bendungan mau dibikin, jadi kan ada 3 bendungan yang rencana mau dibikin. Jadi supaya mengakali, kan ini daerah kan yang mau dibuka ibu kota ini kan daerah produksi. Nah, daerah produksi ini kalau dia pas musim hujan, kalau lagi panen, airnya itu kemana-mana, pasti akan merembes kemana-mana. Dan pemerintah berencana akan membangun daerah bantaran sungai, diperluas daerah bantaran sungai. Nah, dalam proses pembasaran pelebaran daerah bantaran sungai, itu menggusur kurang lebih sampai saat ini setahu saya itu baru 35 kepala keluarga karena masih baru. Ya, 35 kepala keluarga. Dan 35 kepala keluarga ini ganti ruginya tidak sepadan. Dan mereka berkumpul di tempat satu daerah. Yang dengan sendirinya akan menciptakan daerah slum. Bayangkan saja sepanjang daerah nanti kawasan sungai akan digusur orang, dan mereka akan tinggal di mana. Dan ingat, di sana hutan produksi dan hutan perusahaan. Mereka tidak boleh tinggal sembarangan. Kalau tinggal sembarangan ya diusir sama pihak perusahaan. Ya itu masalah lagi. Belum pindah ibu kotanya, baru mau bangun ibu kota sudah ada masalah sosial yang harus dihadapkan. Ya seharusnya pemerintah membereskan dulu ini persoalan lingkungan dan persoalan sosial, terutama pada fase pemerataan penduduknya kita. Jangan sampai sudah pindah ibu kota, masalah lagi yang ditimbulkan di Jakarta balik lagi ke Kalimantan. Kita tahu negara maju pun sekalipun Amerika Serikat, negara-negara yang Jepang sekalipun yang maju, itu di kawasan kotanya juga tetap ada gelandangan, tetap ada orang miskin, tapi mereka meminimalisir untuk itu. Nah, kita tidak ada upaya meminimalisir, bahkan terkesan membiarkan. Ya, kita membayangkan saja bagaimana konsep hijau yang dibangun oleh Jokowi, tapi di daerah konservasi hijau itu kiri kanannya ada daerah orang miskin tuh. Itu tidak masuk akal menurutku. Seharusnya benar ya. Itu tadi ingin saya bilang bahwa belum habis masalah lingkungan, tapi masalah sosial nanti akan dihadapkan sama itu. Terutama teman-teman di Kalimantan itu tahu kondisinya bagaimana daerah di sana. Saya pernah beberapa kali ke Kalimantan dan menurut saya ada banyak problem yang harus dihadapkan. Terutama ya itu problem sawit dan tambang itu terus bergesekan antara masyarakat. Ya masih dengan tambang saja mereka sudah bergesekan, apalagi dengan datangnya nanti penghuni-penghuni baru, itu sudah pasti masalah baru. Bahkan ikan saja sudah susah ditangkap karena ada pelarangan, itu mereka harus mencari nafkah yang baru. Sudahlah di daerahnya kalian, saya saja di Poso, itu lagi dibangun PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA saya itu lagi buka bendungan satu lagi. Dan alhasil adalah ketika bendungan itu diciptakan, ada sekitar 500 kepala keluarga yang harus kehilangan pekerjaannya. Karena kita tahu sendiri kalau bangun bendungan, itu air muka harus naik. Dan ketika air permukaan naik, maka beberapa lahan harus direndam sama air. Dan mereka kehilangan mata pencarian. Bahkan mereka sampai saat ini menuntut. Bahkan ada yang sampai saat ini 14 sampai 15 kepala keluarga itu sampai saat ini ya, sudah 2 tahun mereka harus hidup dengan berhutang. Dan mereka belum mampu membayar. Dan itu yang kemarin sudah dicoba diadvokasi oleh teman-teman lingkungan di sini.
Itu persoalan yang kita akan hadapkan nanti dengan pembangunan kalau memang tidak direncanakan dengan baik dan memang tidak terkesan direncanakan. Kalau bukan saya bilang harus melenceng dari geografi, saya ingin bilang bahwa pembangunan ibu kota dipilih dari Kalimantan semata-mata karena oligarki, karena di sana ada beberapa pejabat yang punya lahan konsesi yang harus dibayarkan nantinya. Oke, itu menurut saya, Gunawan. Oke bang, terima kasih bang. Saya sedikit Masih ada pertanyaan lagi bang? moderator bisa. Oke Kak Imam Arafiq dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya yang kedua, sorry. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa entah pesimis ataupun tidak, pertama saya ingin menyampaikan bahwa dalam buku mitos tambang ini, buku mitos kesejahteraan, yang mana di situ pergolakan antara pemerintah, tambang, pengusaha dan masyarakat menjelaskan bagaimana perjalanan antara pembangunan berkelanjutan dan sebagainya. Namun pada fase akhirnya segala sesuatu kita ketahui bersama bahwa proyek Kalimantan ini presentasi besarnya investasi swasta yang lebih tinggi. Nah, kalau kita bicara soal investasi swasta lebih tinggi, maka swasta akan memikirkan keuntungan. Itu yang saya ingin sampaikan pertama. Yang kedua, saya teringat dengan salah satu dokumenter dari Watchdog. Di dokumenter Watchdog tersebut dengan temanya sawah dalam kebencanaan, atau saya lupa temanya, tapi dia ingin menyampaikan bahwa ada proyek gagal dari pemerintah era Orde Baru di Palangkaraya tahun 1995, yang mana proyeknya itu adalah proyek pembukaan 1 juta hektar sawah, yang dimana proyek tersebut telah berhasil membangun bendungan, akan tetapi nihil. Pasca bendungan tersebut dibangun, bendungannya tetap ada, namun airnya yang keruh dan tidak bagus, airnya yang tidak ada, proses pengairannya yang tidak bagus. Nah, sawah yang dibangun 1 juta hektar itu pun gagal, yang akhirnya hari ini menjadi lahan gambut, dan puncaknya 2015 kebakaran hutan terbesar terjadi di Kalimantan. Ya, di penelitian tersebut menyatakan bahwa pencemaran udara di Kalimantan itu kurang lebih 13.300% nilai pencemaran udaranya. Saya ingin menyampaikan bahwa contoh kasus tersebut, bahwa pemerintah telah gagal membangun satu proyek, itu baru proyek pembangunan lahan gambut lewat pembukaan sawah 1 juta hektar. Kemudian yang ingin saya sampaikan kedua bahwa saya pernah ikut diskusi soal IKN dan food estate. Kenapa? Karena food estate program pemerintah ini yang sekarang dibangun baru ada 2 di tempat, yaitu di Kalimantan sekarang dan juga di Papua. Yang sudah sekarang berjalan yang di Kalimantan dan Papua. Sementara lagi di Sulawesi dan beberapa daerah lain yang ingin dijalankan. Food estate yang dikembangkan di Kalimantan itu menimbulkan deforestasi yang sangat besar. Dan itu teman-teman Sijoknya Institute dan beberapa lembaga lingkungan hidup, Walhi, Greenpeace, dan Jatam itu telah membuka fakta bahwa lewat food estate terjadi banyak deforestasi. Kemudian yang selanjutnya yang saya sampaikan bahwa Kalimantan sebagai daerah baru untuk proyek ibu kota negara, saya khawatirnya ini hanya buang-buang, walaupun melenceng dari geografi, ini hanya membuang anggaran. Kenapa? Karena kedepannya konstelasi politik yang akan menjawab apakah keberlanjutan proyek ini lanjut atau tidak. Kekhawatiran saya, ya, ibu kota negara ini sebagai proyek, tetapi ketika pemimpin baru yang memimpin kita akan terstop, dan akhirnya yang jadi korban itu warga masyarakat lokal. Kalaupun akan dilanjut, saya bukan tidak menjamin, karena salah satu contoh ketika ibu kota negara baru dibangun, otomatis ada banyak proyek fasilitas umum, hotel dan sebagainya di sana. Saya khawatir. Saya lagi-lagi melihat Watchdog ketika mendokumentasikan Jakarta, bagaimana ada hampir 100 kepala keluarga yang harus mengemis ke sebuah hotel hanya ingin minta air.
hanya ingin beli air. Kenapa? Karena di tempatnya sudah tidak ada air. Yang ada air hanya di hotel-hotel. Yang ada air hanya ada di pasir-pasir umum, tapi di masyarakat tidak ada air. Khawatirnya akan jadi seperti itu. Jadi saya agak kurang pesimis, entah itu dari sudut pandang geografis dalam saya pengen terhadap pembangunan ibu kota baru. Ya, saya sekian, moderator. Oke, terima kasih Kak Imam Rafiq. Oh, itulah tambahan dari Kak Imam Rafiq ya. Sedikit lagi Gunawan, sedikit. Iya, iya Kak. Belum ada, kalau belum ada pertanyaan atau sudah mau ditutup, saya ingin sedikit lagi. Ya benar. Pertama, persoalan yang berikutnya yakni presiden atau orang-orang di pusat itu menganggap bahwa gubernur dan bupati adalah representatif, padahal masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam semua aktivitas. Benar Rahmat dari ULM itu, saya sepakat dengan pernyataan saudara bahwa ini benar-benar kepentingan hanya beberapa orang saja, karena sampai saat ini masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam semua aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan ibu kota negaranya kita. Bahkan tidak pernah lagi ada survei atau tidak ada yang ditanya satu-satu apakah Anda setuju atau tidak. Kita belum pernah lihat itu. Mereka tidak meminta bagaimana warga Kalimantan Timur, khususnya warga Kalimantan Timur, meminta tanggapan mereka terkait pembangunan ibu kota. Ada baiknya sebenarnya kita tanya dulu sama warganya, mau tidak mereka diganggu. Belum lagi tadi yang saya bahas tadi, belum lagi kita konflik, belum habis kita konflik dengan masyarakat Dayak itu, suku Dayak itu konflik dengan beberapa perusahaan karena tanah adatnya mereka dicaplok begitu saja, diambil begitu saja. Belum habis persoalan itu, tiba-tiba datang lagi masalah yang baru, ibu kota negara. Saya yakin dan percaya bahwa masyarakat adat juga tidak mau ataupun tidak menginginkan ibu kota baru yang terburu-buru, sehingga tidak ada efek bagi mereka. Terutama pasti kalau datang pendatang ya, memang ibu kota baru ini direncanakan supaya tidak ada Jawa sentris, tapi kan kita tahu sendiri bahwa kalau suku terbesar di Indonesia adalah mereka, jadi kalau pindah ke ibu kota sana ya tetap juga mereka juga pindah ke sana. Sekalipun belum pindah ibu kota saja, kita tahu sendiri bahwa Kalimantan itu daerah transmigrasi, sudah ada mereka di sana. Jangan sampai lagi ini menjadi problem ke depannya lagi. Akan banyak masalah-masalah yang akan kita dengarkan nantinya kalau jadi ibu kota. Jadi atau tidak pindahnya ibu kota, kita sudah merasakan bagaimana kerusakan lingkungan di sana ya. Kita tinggal berharap saja bahwa kalaupun memang ini diteruskan, faktor-faktor lingkungan, terutama kita orang-orang lingkungan harus didengar, harus dilihat faktor-faktor lingkungan supaya minimalisir. Ya, kalau kita sudah pindah juga terpaksa harus pindah ibu kota, bahwa kita harus memikirkan masa langkah ke depannya, terutama terkait dengan lingkungan yang harusnya kita bahas-bahas terus-menerus. Itu bagi saya, Gunawan, saya serahkan kembali. Oke Kak. Kak, ini masih ada lagi satu pertanyaan dari Kak Adri. Pertanyaannya Kak Adri, di sudut pandang politik, apakah memang betul bahwa pemindahan ibu kota itu semata-mata hanya karena tempat yang strategis, banjir dan lain-lain? Atau memang ada rencana politik yang ditampilkan secara jelas di publik? Bagaimana tanggapan pemantik? Iya, saya paham maksud Adri untuk menggiring kemana. Saya ingin bilang bahwa kalau memang pemindahan ibu kota ini gara-gara banjir, alasan banjir tidak masuk akal juga. Gara-gara di sana sudah sering banjir, apalagi nanti kalau dibabat semua hutan produksi dijadikan ibu kota, ya pasti akan banjir di sana lagi. Mau tumbuh pohon saja itu agak susah. Nah, satu-satunya yang bisa dilihat bahwa pemindahan ibu kota terburu-buru ini memang karena ada memang faktor politik, di mana hutan Kalimantan kita tahu sendiri, semua kawasan hutan Kalimantan itu rata-rata izin tambangnya dan izin tambang dan izin perkebunan itu semua orang-orang dalam lingkaran ring 1 Jokowi dan punya indikasi keuntungan ke beberapa orang. Itu saja menurutku. Ya, saya tidak mau terlalu jauh dari bahas geografi. Tapi kalau dibilang pemindahan ibu kota gara-gara banjir, tidak juga. Yang masuk akal adalah pindah ibu kota cuma gara-gara gempa, itu masuk akal menurutku. Tapi kalau karena gara-gara banjir itu tidak masuk akal, karena memang di sana juga rawan banjir.
Kalau mau pindah ibu kota gara-gara spasial, berarti kita harus merencanakan betul matang-matang, tidak terburu-buru ini. Jangan sampai spasial Kalimantan sama saja dengan spasial Jakarta. Padat, menumpuk, turun lagi permukaan tanah, masalah lagi muncul, banjir di mana-mana. Nah, ujung-ujungnya pindah lagi ibu kota. Mau berapa kali kita pindah ibu kota tidak akan menyelesaikan masalah kalau terburu-buru dan tidak terencana. Harus berapa kali lagi lingkungan harus menjadi menjadi dampak lagi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Tidak ada pindah ibu kota saja Kalimantan sudah meringis kesakitan, apalagi kalau sudah pindah lagi ibu kota di sana. Begitu menurutku saja, Gunawan.